A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bapak pejabat Sekda dan seluruh rombongan yang kita hormati, Bapak Asisten 1, Bapak Camat, Bapak Wali Nagari, pengurus masjid, jemaah yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah. Tu ibu dan belakang tu nami ciang le nampak ustaz. Lain. Alhamdulillah. Mi ciang nampak je ustaz, kan hebat. Enak. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya tadi tidak melihat mana anak-anak yang 250 orang tadi, enggak ada ya? Hah? Oh, libur. Oh, libur ya. Saya mau menantang di satu saja nanti terakhir. Saya siapkan uang 100.000. Ini kan banyak kaligrafi ini. Ya, siapapun Bapak Ibu yang hadir di sini, ya, kecuali jangan ustadz lah ya. Yang ada di sini kalau bisa membacanya, kemudian menerjemahkan, nanti saya kasih satu paket ya. Kan banyak ini kaligrafi, boleh pilih satu saja. Tadi maunya untuk anak-anak, tapi karena anak-anaknya lah jadi libur, kan ada juga yang lansia ya. Waktunya sampai saya terakhir berceramah ya. Barajam kalau ibu nangaka pengajian. Hah? Le talo 2 jam. Ibu-ibu le talo 2 jam. Ndak, jambu ndak lo talo tu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, pertanyaan pertama, siapa yang tahu makna gercep? Gerak cepat, hadiahnya brosur umroh insyaallah. Ya, brosur umroh. Gerak cepat, gubernur, wakil gubernur untuk Sumatera Barat. Mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan dan segala macamnya. Unggul, madani, unggul. Madani itu lawannya Badui, Pak. Ya, jadi madani itu Madinah. Orang-orang Madinah dulu ada namanya Badui. Apa itu madani? Bahasa sederhananya orang yang tahu dengan aturan, itu namanya madani. Badui orang yang tidak tahu dengan aturan. Jadi kalau ada sebenarnya di atas mobil yang mewah, dia makan pisang, pisangnya dimakan, kulitnya dibuang keluar, itu madani atau badui? Walaupun mobilnya mewah. Ya. Yang lebih parahnya lagi, dia makan pisang di dalam mobil, yang kulitnya dimakan, pisangnya dibuang. Itu lebih parah lagi itu. Ya. Nah, bagaimana unggul yang madani itu? Ternyata sudah ada konsepnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, konsepnya adalah ta'aruf. Inna khalaqnakum min zakar wal unsa wa ja'alnakum su'uwaw. Jadi Allah telah jadikan laki-laki perempuan bersuku-suku li ta'arafu. Itu langkah pertama apa? Saling mengenal. Jadi orang-orang Islam yang berada di Madinah, di Makkah disatukan lalu saling mengenal. Orang-orang yang berada di Kenagarian Cingkareng, khususnya jemaah masjid, harus saling mengenal. Mengenalnya itu tadi sudah luar biasa itu, Pak. Yang TK-nya ikut, SD-nya ikut, SMP-nya, SMA-nya ikut, pemudanya, yang lansianya ikut, semuanya. Itu tandanya masyarakat Cengkareng sudah luar biasa. Ya.
Yang suami kenal dengan suami yang lain, yang istrinya juga kenal dengan istri yang lain. Itu namanya saling mengenal. Kadang-kadang kita sama-sama istri kenal, sama-sama suami kenal, tapi anak tidak kenal. Kok nak sia kayo? Kok nak sia kayo? Tapi dengan kondisi yang tadi itu sudah saling mengenal. Kita tahu sebab di jalan, iko anak inyek Bali ko, iko anak pacamat ko. Artinya suami sama suami, istri dengan istri, anak sama anak, satu semuanya. Abo jujur saja Pak, yang tahu Ambo pasti kenal. Ya, nah, tapi Ambo tidak terkenal Bapak Ibu-ibu. Itu makanya tidak mau jadi anggota dewan. Ya. Setelah kenal Pak, nanti ada langkah yang kedua, namanya tafahum. Kalau kita kenal ibu ini karakternya seperti ini ibu ini begini, ini ibu ini begini, ini bapak ini begini karakternya, kita paham. Ada orang ko nam pamberang Pak, pamberang tapi capek lo pemaafnya. Ada nalamu berangnya, tapi capek pemaaf. Ada nan capek berangnya, lama maafnya. Ada aja. Oh tu dendam tu Ustaz, ndak dendam dah Pak, nalamo takana. Ambo ndak dendam dah Ustaz, cuma lamo takana. Atunya, nan dendam tu ya nalamo takana tu. Kalau kita sudah saling mengenal, kita paham. Ada tipe orang ko pamberang, ada tipe orang ko penganyi. Penganyi itu bahasa Soma tu. Pamanggo. Ada tipe orang ko suko dipuji, ada tipe orang ko suko didahuluan, ada tipe orang ko suko digadangan. Oh paham? Kalau nyo pamberang nyo, oh paham sabar. Kalau suami pamberang, istrinya sabar. Kalau istrinya pamberang, suaminya ndak pulang. Itu aja lah Pak ya. Oh ndak ada yes kada ya. Tadi yang mau kawan contohan air nak dah biarlah. Nanti bekos lah. Ya. Agilah Pak kau air kau ibu tadi. Ya kan? Oh kami isi dapat air minum enak. Paham? Abo punya kawan Pak, pemberang sangat. Tapi kalau abo paham sampai kini tetap berkawan. Satu kali kanai Covid. 2 bulan Pak, kanai Covid dirawat di Yosudarso. Itu satu-satunya yang mulia Pemancaliak kasih tu ambo yo. Malang keluarganya nelpon, ambo yang manjapui, ambo yang mantan. Tapi nyo pamberang. Tapi ambo paham. Dia karena ambo kenal. Lali mau balik hari keluar dari rumah sakit, ndak pernah berang Pak, ndak pernah berang. Ambo lo yang camin di lamona kawan ambo ko sehat. Pas keluar berangnya, alhamdulillah ya Allah. Bagus alhamdulillah. Berarti benar-benar sehatnya. Karena selama kau waktu sehat, suku berang. Itu paham Pak. Iya kan? Itu namanya tapahum. Jadi awak di lingkungan awak kau supaya damai, tentram, nikmat hidup ini harus paham Pak. Bertetangga itu harus paham. Ini tipe tetangga saya, ini tipe keluarga saya, ini ipar saya, ini tipenya, jemaah kita ini tipenya, pengurus ini tipenya. Ini tidak ada istilahnya lain. Bu, bakal nak ke masjid lain. Abo kalau si anu jo pengurus masjid dah datang bawa ke masjid. Tak mau dah. Karena tidak ada urusannya awak dah. Pas ditanya di malaikat, kenapa dulu kamu tidak ke masjid? Tu ibu kecean, kan kat lah tahu mah. Itu ya. Nyo panggilan pendeknya malaikat apa kok? Kat gitu ya. Maka itu paham, itu dimulai dengan ta'arufu. Kalau sudah paham Bapak Ibu-ibu, nanti ada namanya yang ketiga, ta'awun. Ini ayat yang dibaca Pak Seda tadi. Pak Seda kalau cocok baca ayat. Mana Pak Seda tadi? Oh, nelpon. Kalau acok-acok besok, tahu besok ambo dah dibawa lagi. Betul. Pak Seda besok jadi ustaznya lagi. Ya nak. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan.
Itu ya Bapak Ibu-ibu dalam bahasa Minangnya duduk basamo balapang-lapang, duduk surang basampi-sampi. Asin laka direncanakan Bapak Ibu kalau lai basamo insya Allah tumakonyo basamo mangko menjadi. Nggak ada Pak, orang Madinah, orang Makkah sebelum menyatu Bapak Ibu-ibu, sebelum menyatu itu tidak banyak kekuatan Islam. Yang di Makkah kocar kacir, yang di Mina tidak bisa berbuat apa-apa di Madinah. Tapi setelah mereka disatukan oleh Rasulullah dengan kalimat ayat yang dibaca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, sekalian jangan bercerai-berai. Pak Ibu, orang yang datang dari Makkah, tidak ada yang bawa rumah, tidak ada yang bawa harta, tidak ada yang bawa pekerjaan, modal tidak ada, karena mereka datang itu takut semua Pak. Karena mengungsi, pergi dari Makkah ke Madinah itu diam-diam. Rasulullah saja malam berangkatnya. Tapi datanglah orang Madinah membantu orang-orang Makkah. Maka orang Madinah disebut Ansor. Ansor itu bahasa kitanya adalah penolong. Kalau bisa nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu dicari Pak Wali, Pak Camat, Ketua Masjid, cari bibit-bibit terbaik di Cengkareng. Lalu di pasamuan kuliahnya, di pasamuan kebutuhannya Pak. Di Mesir itu mencetak ulama Bapak Ibu-ibu, diambil dari pesantren kalau bahasa awaknya, sampai S3 Pak, sampai S3 dibiayai, tidak ada pekerjaan yang lain, karena junyo baraja saja, lahirlah ulama. Kalau ingin ada yang maju di sini, coba luar biasa Pak. Itu bisanya apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dari mana mulainya? Dari li ta'arufu. Mulainya li tafahum, kemudian baru ta'awanu. Kalau sudah ta'awanu, nanti namanya takaful. Saling memberikan manfaat. Apa yang bisa kita berikan kepada negeri kita, kepada kampung kita, pertanian dan segala macamnya, airnya segala macam, apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau basamo Bapak Ibu-ibu nanti akan memberikan manfaat, itu yang disebut dengan takaful. Oh, ternyata kehebatan Islam di Madinah adalah karena mereka saling mengenal, mereka saling memahami, dan mereka saling membantu, mereka saling memberikan manfaat. Maka itu dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas yanfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Ambo sebenarnya kamu mengecen itu, tapi Pak Seda lah mengecen tadi. Ambo dulu sekolah di Tawalib Padang Panjang. Makanan yang paling ambo suka waktu sekolah itu adalah cancang rabung. Kira siko dapat tadi Pak, 2 piring habis dia bawa, tapi baalah. Tapi diledak 2 orang di sebelah ambo, biarlah habis. Enggak, memang luar biasa. Itu di Bue atau di Bali, Bu? Enggak, kalau seandainya di Bue di masyarakat, mungkin ambo enggak diundang acok-acok mengaji kemari. Ya nak, ada ciri khasnya. Betul Pak. Ambo acok mengaji Bapak Ibu. Ada enggak pernah hadir pengajian di Masjid Raya pagi Jumat? Angkat tangan. Nah, itu berarti tahu Ambo tuh. Karena mau mengisi pengajian di Masjid Raya pagi. Biasanya jam 11 yang pengajian yang kedua, karena langsung sholat khatib Jumat. Jadi tidak asing sebenarnya Ambo di Bukit Tinggi. Seluruh jadwal Bukit Tinggi masjidnya ada jadwal Ambo tuh. Masjid Raya, ya kan, Sukro Mandi Angin, Baitul Jalal, Nurul Ikhlas, Munawara, Jami Awa, ya kan? Nah, artinya Bapak Ibu-ibu ada ciri khas yang hebat di kita. Patang mau di arah ke tempat banyak ameh, tukang ameh itu apa namanya itu? Guguk rendah. Ada celainan makanan lama itu di situ. Bu kalau makan gua selalu ingat Bu. Itiaklah doi jauh.
Koto kadang dia, ya Allah, luar biasa Pak. Kece orang pai kasihan no dah jauh bedanya. Jadi koto kadang itulah dosa kusikasnya. Jadi memang luar biasa. Ini enggak ambo jujur saja tuh. Ambo kan orang jujur Bapak Ibu. Dari wajahnya nampak jujur gitu ya. Memang lama Pak. Tapi kalau dia Pak Sedah lah mengecehan dulu, tentu ambo menambah saja lebih kuat. Pindah aja kalau ada bungkui seweko Pak Sedah. Bapak Ibu, kalau begitu apa yang merusak hubungan kita yang harmonis, yang hebat tadi itu? Saling memahami, saling membantu, saling mengenal, saling memberikan manfaat itu. Apa yang merusaknya? Yang pertama yang merusaknya itu Pak, dengki, keirian. Itu dalam jiwa kita. Sanang mencari orang susah, susah mencari orang sanang. SMS namanya. Hati-hati. Kalau ada tetangga dapat nikmat ndak lama perasaan awak, tu bibit dengki ada tu. Kalau baca itu orang dapat rasaki, awak saya nangis-nangis dia, tu tanda ada bibit rasaki. Bu, kalau itu sakit ndak bisa dibawa ke dokter doh. Assalamualaikum Pak Dokter. Kurang sehat badan Pak Dokter. Batu Bu, ikulah 3 hari iku ndak lama lalu, ndak lama makan. Bako itu Bu, apa masalahnya? Oh, tetangga buri sambalahnya menjual tanah, ndak kambo dijualnya, ke orang lain dijualnya. Atu ndak do be di dokter tidak Bu. Angek-angek badan orang mengalih tanah lah pewa. Atu tandonyo, atu yang merusak. Jadi yang hebat tadi itu Pak Ketua, Pak Ketua, begitu harmonisnya, nanti orang datang merusaknya. Dengan apa merusak? Dengan kedengkian dan keirian mereka. Maka itu dihapuskan itu semuanya. Iya kan? Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Karena persaudaraan kita bukan persaudaraan suku, bukan persaudaraan negeri, tapi persaudaraan iman. Kalau persaudaraan iman itu Pak tidak ada batasnya, boundary-nya tidak ada Pak. Oh, dibatasi oleh ke kanan itu adalah tanah datar, ke kirinya adalah bukit tinggi. Apalagi bukit tinggi, kotonya orang agama. Persaudaraan kita itu tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, sampai ke akhirat pun kita bersaudara. Itu maka dikatakan ayat itu, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ada risiko pengumpulan peti untuk Palestina? Ada kan? Pernah Bapak Ibu ke Palestina? Belum. Tapi kenapa? Karena ada rasa satu iman. Kita kirimlah donasi kita. Itu menunjukkan Bapak Ibu, di sakit saudara kita, kita ikut merasakan sakitnya. Itulah kehebatan Islam yang ada. Adat basandi sara basandi kitabullah. Mudah-mudahan ini semua berada di masyarakat Cengkareng ini yang sudah memperlihatkan kekompakan yang luar biasa. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang kuat, tapi yang kuat membantu yang lemah pun mendoakan orang-orang yang kuat. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, yang karena pintar dia mengangkat derajatnya orang yang tidak pintar, orang yang tidak pintar pun mau ditunjuki. Insya Allah Islam menjadi hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.